Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izinnya, dengan anugerahnya, dengan nikmatnya, kita ditakdirkan untuk kembali bertemu dalam pembahasan Asma'ul Husna, dalam pembahasan sifat-sifat Allah yang utama dan nama-namanya yang indah untuk kita teladani. Pada kesempatan ini kita akan membahas Allah Al-Malik dengan ya sesudah lam. Bukan Al-Malik dan bukan Al-Malik, tapi Al-Malik. Yang artinya yang Maharaja. Disebut Maharaja karena di dalam pengertian Al-Malik itu mencakup dua-duanya, Al-Malik maupun Al-Malik. Untuk mendalami pengertian itu, kali ini saya mengutipkan surah Al-Qamar ayat 54 dan 55. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Mahallus syahidnya adalah 'inda malik, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah di dalam hidupnya itu nanti di hari akhir, di hari kiamat itu, atau di akhirat, fi jannati wa nahar, dia akan berada di dalam taman-taman tentu yang indah dan sungai-sungai yang segar. Fi maq'adi sidqin, di tempat yang sangat disukai. Lawannya adalah fi maq'adi batilin, di tempat yang batil. Di dunia kemungkinannya ada dua, bisa fi maq'adi batil, ada fi maq'adi sidqin. Kalau di surga nanti hanya ada satu, fi maq'adi sidqin. 'Inda malikim muqtadir, di sisi Allah yang Maharaja, yang Maha berkuasa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, 'inda malikin, disebutnya adalah 'indal malikil azim, di dalam
sisi, atau yang lebih tepatnya barangkali di sisi Allah yang Maha Raja, yang Maha Agung, Al-Khaliq lil asya'i kulliha, yang menciptakan semua makhluknya, semua hal, termasuk surga. Wa muqaddiriha, dan selain itu Allah menentukan ukuran-ukuran tiap makhluknya. Al-Wasit melengkapi dengan tafsirnya, wa qala subhanahu inda malikin, Allah berfirman di dalam surah Al-Qamar itu, inda malikin, artinya adalah sifat lil mubalaghah, sifat yang sangat. Sehingga tadi Ibnu Katsir menyebutnya Al-Malikil Azim. Kalau Al-Wasit menjelaskan lil mubalaghati fi wasfihi subhanahu wa ta'ala bisa'atil mulki wa adamih. Yang mubalaghah itu, yang amat sangat itu adalah sifatnya, dan karena luasnya kerajaan itu dan juga keagungannya. Saya kira itu inline dengan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Wasfuhu bimalikin ablahu min sufihi bimalikin au malik. Seperti tadi saya katakan, sifatnya yang malik itu lebih sangat, lebih dalam dibanding dengan sifatnya malik dan malik. Lianna sighatu malik sighatun mubalaghatun bizinati fa'il wa tankir. Karena bentuk atau sighat malik itu adalah sighatun mubalaghah, bentuk kalimat yang mubalaghah, yang menyatakan amat sangat, dengan wazan fa'il, wazan isim sifah musabahah, wa tankir, dan selain itu disebutkan juga ayat itu dengan isim nakirah, yang artinya suatu sifat yang sangat agung. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan, Inna Abu Bakar, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah. Qala, ya Rasulullah, murni bi syai'in aqul idza asbahtu. Ya Allah, perintahkan kepadaku untuk mengucapkan apa aku apabila aku berada di pagi hari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon apa yang diminta oleh Abu Bakar tadi. Qul Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulla syai'in wa malikih. Wa malikah. Katakan Abu Bakar berdoa di pagi hari, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, alimal ghaibi, yang mengetahui hal-hal yang gaib, wasyahadah, dan hal-hal yang dalam perspektif manusia itu nyata, tapi bagi Allah dua-duanya sama nyatanya. Rabba kulla syai' adalah Tuhan yang merawat, menciptakan semua hal, wa malikah, dan menguasai dengan kekuasaan yang sangat luas dan agung terhadap semua hal itu. Oleh karena itu dilanjutkan di situ,
Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau Al-Malik. A'udzubika min syarri nafsi. Aku mohon perlindungan kepadamu dari buruknya jiwaku. Jiwa ini satu sisi ada buruknya, satu sisi ada baiknya. Yang baik itu karena jiwa ini min amri Rabbi, ada ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syarri syaitan, dan aku memohon perlindungan padamu dari buruknya syaitan, wa syirkih, dan teman-temannya. Qala Rasulullah bersabda, Qulha idza asbahta wa idza amsaita wa idza akhadta mazja'ak. Katakan, ucapkan doa itu ketika pagi hari, sore hari, dan ketika engkau akan tidur. Rawahu Tirmidzi. An-Nablusi merumuskan Allah Al-Malik adalah Allah Azza wa Jal bima'na annahu malikun likulli syai'im yumalik. Dia adalah Tuhan yang memiliki semua hal, yang menguasai semua hal. Yumalikul hayah fahuwaladzi yahibul hayah. Allah memiliki al-hayat, memiliki hidup dan memberikan hidup. Wa huwallazi ya'khudhuha, dan Allah pula yang akan mengambil hidup dari kita. Dari situ lalu Ibnul Qayyim menyatakan hakikat kekuasaan Allah itu akan terrealisasi, terimplementasi secara sempurna melalui pemberian dan penolakan, penghormatan dan penghinaan, pemberian pahala dan penjatuhan siksa, kemurkaan dan keridhaan, pengangkatan dan pencopotan, serta pemuliaan dan penghinaan. Itulah realisasi dari kekuasaan Allah Al-Malik yang ditulis oleh Abdul Razak Al-Badr. Bagaimana meneladaninya? Wahinama ta'arrafa al-malik annallaha biyadihi kullu syai' tattajih ilaihi wahdah. Kalau Anda tahu bahwa Allah, Anda mengenal bahwa Allah itu adalah Al-Malik yang di tangannya kekuasaan semua hal, menguasai semua hal, maka arahkan hidupmu hanya untuk Allah. Ta'allaqil amal alaihi. Kalau ingin berangan-angan, angan-anganlah yang terkait dengan Allah Al-Malik. Berangan-angan betapa dahsyatnya surga, betapa nikmatnya, betapa dahsyatnya neraka, betapa nikmatnya surga, yang dengan berangan-angan itu akan mendorong kita untuk menjadi takut kepada Allah, cinta kepada Allah. La ta'allaq amalan ala ghairih. Jangan berangan-angan kepada selain Allah. Apalagi yang terakhir ini. La tad'du' illa fi a'tabih. Jangan lalu rendah diri kecuali kepada Allah, lebih-lebih ketika kita berdosa, ketika kita takut pada akibat dosa itu. Itu akhlak yang pertama. Yang kedua, An-Nablusi menyatakan antakuna sahiba maq'adi sidqin. Anda mesti kumpul di dalam satu majelis
yang benar, yang jujur, yang berbicara tentang hak. Bukan majelis untuk ghibah, untuk namimah, dan lain-lainnya. Wattariqu ila dzalik an takuna minal muttaqin. Jalan yang menuju ke sana itu adalah Anda harus menjadi orang yang bertakwa. Tuti'ullah fala ta'sih. Anda harus taat kepada Allah, jangan mendurhakainya. Wa tadhkuruhu fala tansah. Anda harus zikir terus, jangan sampai lupa. Wa tashkuruhu fala takfur. Anda harus bersyukur selalu dengan tidak mengkufurinya. Demikian poin-poin untuk berakhlak, dan ada aidoh yang bagus yang saya kutipkan dari An-Nabulusi juga. Yang pertama adalah utlubul hawaij bi'izzatil anfus. Anda mesti mencari kebutuhan, iya. Tapi jangan lupa, kebutuhan itu kadang-kadang ada pada orang lain. Ketika kebutuhan itu ada pada orang lain, Anda cari kebutuhan itu melalui orang lain itu dengan harga diri yang Anda pertahankan. Jangan merengek-rengek, jangan munduk-munduk. Berbicaralah kepada sesama manusia dengan musawah bainan nas, dengan perasaan yang sama di antara manusia. Mengapa demikian? An-Nabulusi menjelaskan, fa innal umura tajri bil maqadir. Segala soal itu sudah ditentukan takdirnya. Anda akan mendapatkan seberapa dari qut, dari kebutuhan hidup. Dari rezeki Allah itu sudah ada ketentuannya. Kemudian ada hadis yang menyatakan bahwa di sini dikeluarkan dari Tamam wa bin Asakir an Abdillah bin Bisr, ahlul ardi qatibatun indal mauti takshufu lahumul haqa'iq. Semua penduduk bumi itu ketika nanti mengalami kematian, katakan menjelang atau ketika sakaratul maut, akan terbuka bagi dia semua kenyataan-kenyataan. Seperti Fir'aun itu ketika mengejar Nabi Musa, lalu Allah memutuskan untuk menenggelamkannya. Apa kata Fir'aun? Kalau begitu, aku melihat semua soal yang benar itu adalah Tuhannya Bani Israel. Sebenarnya dia sudah mau beriman, tapi nyawa sudah di ujung tenggorokan. Sehingga ya Masya Allah, Allah saja yang tahu apakah imannya diterima atau tidak. Itu karena takshufu lahumul haqa'iq. Ketika itu terbuka semua kenyataan. Demikian mudah-mudahan sebelum kematian yang akan membuka semua soal kita, kita harus melakukan hisab lebih dulu pada diri kita, supaya kita dapat melakukan self koreksi dari semua kelakuan-kelakuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.